nomor satu pas duduk di pesawat nyampe pesawatnya mulai dari naik sampai nyampe di Balikpapan, gua nggak berhenti ditanyain boarding pass. Kenapa? Karena pramugarinya ngelihat muka, nggak mungkin muka begini bisnis, pasti dia mikirnya muka yang kursi 30A itu dempetan nama toilet. Jadi kalau lu naik pesawat dapat kursi nomor 30, lu minta berdoa aja sama Tuhan jangan kursi itu. Kenapa? Karena kalau kita duduk di kursi dempet sama toilet, sengantuk-ngantuknya kita ada orang masuk pasti kita bangun. Siapa tuh? Karena memang negara kita itu kepo. Indonesia tuh negara hebat. Pejuang dulu mempertahankan Indonesia tetap merdeka tuh luar biasa. Tetapi banyak yang nggak masuk di akal. Ini saya mau ngasih tahu buat semua yang hadir. Indonesia tuh masuk 4 negara besar penghasil emas di dunia. Negara pertama penghasil timah terbesar di dunia. Negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak. Kayu terbanyak nomor 2 di dunia. Cabai terpedas pun dari Indonesia. Cabai termahal juga dari Indonesia, namanya cabai-cabean. 300 bawa pulang bos. Banyak yang keren dari Indonesia. Doa terpendek pun dari Indonesia. Itu namanya doa mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari kita mengheningkan cipta mulai. Selesai belum ngomong udah amin. Itu doa terpendek. Apalagi hebatnya, Indonesia adalah negara penghasil setan tertinggi sekolah itu. Lu boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya suster ngesot. Sesetan-setannya dia, tetap dia S1. Karena sebelum jadi setan dia kuliah di Akademi Keperawatan. Dengan Indonesia hebat. Tapi apa yang gak enak dari Indonesia? Indonesia negara jorok. Di mana joroknya? Ngupil. Saya pernah lihat banyak bule di Bali. Enak ngupil, ambil, selepet, selesai. Indonesia enggak, ambil kelintir. Pakai dilihat ada. Ini jorok. Jorok kedua di mana cara buangnya? Bule dibeginin, kita ngintip di mana aja, di laut, apa di baju temen juga ngintip. Terus apa lagi yang gak enak dari Indonesia? Usir setan. Dibacainlah ayat ini, dibacainlah ini, dibacain itu. Padahal kalau ngusir setan, jangan langsung dibaca. Lu tanya dulu setannya agama apa. Ya kan? Takutnya dia Kristen, dibacain ayat kursi kan nampak. Lu harus pindahin dulu setannya jadi mualaf. Nah itu baru itu. Sekarang gua tanya, kalau lu muslim suster ngesot, lu bacain pakai ayat Alkitab, keburu nyampe di kaki. Yang nyolek bangga selesai. Ya kan? Tapi mengusir setan pakai apa? Gampang bang. Kalau suster ngesot yang paling dia takuti cuma satu, paku payung. Lu ketemu suster ngesot, lu taruh paku. Dia pilih balik, belum ada paku. Ya kan? Apalagi mengusir apa bos? Pocong. Aduh, gua boleh jujur, pocong itu lu mau bacain ayat apapun, dia gak mungkin dengar karena sebelum dia dipocongin, telinganya ditaruh. Berarti dia udah pudek. Lu baca macem-macem itu gak nyampe tetap lompat. Lu mau baca apa? Yang paling ditakuti sama pocong apa tuh? Portal. Sepinggang gitu. Dia mau minta tolong, dia nggak bisa buka, tangannya begini. Masa dia melompat begini? Jadi nyantai. Portal kalau di Bali ada kuburan umum. Kalau jam 10 malam, tolong portalnya supaya pocong di dalam gak keluar. Itu nyantai.
Apalagi yang gak enak dari Indonesia. Indonesia penghasil lagu anak kecil terbodoh di dunia. Lagu pertama Burung Kutilang, saya minta semua ikut nyanyi nanti. Kalimatnya begini, di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Gua beli tuh burung. Gua penasaran sama yang namanya burung kutilang. Sampai 2 tahun sampai dia mati, gak pernah bunyi triliun. Lu gak percaya, lu cari burung kutilang bener, gak bunyi triliun. Itu berarti bukan burung kutilang, kan PA berarti. Lagu apa lagi yang paling bodoh di Indonesia? Menanam jagung. Kita selalu nyanyi cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kita. Gua udah tanya semua petani di Indonesia, bagaimana cara menanam jagung? Ternyata cuma pakai tongkat, pakai kayu cor, taruh selesai. Nenek kenapa lu nyanyi? Gak beli PA. Lu nangkul cuy, bodoh. Lu ini mau nanam jagung apa nanam jenazah? Pakai cangkul yang dalam, jangan sipir. Sama kayak lagu ketiga tuh yang namanya Bintang Kecil. Saya minta semua nyanyi sama-sama. Bintang kecil di langit yang tinggi, ntar malam lu tunggu di lapangan. Sampai jam 8 malam lu lihat ke atas, itu langit biru apa itu? Hitam. Kalau lu ngotot itu biru, berarti lu buta warna angin. Tapi mau bagaimana lagi, memang begitu Indonesia. Indonesia bahkan dibilang negara kepo. Saya ke Kuta dengar orang bule kentut, dia cuek. Nah kita yang kentut harus cari pohon. Dengan bunyi kenapa harus malu? Iya kan? Terus saya pernah nanya, kok harus begitu malu bang? Lah kan dia nggak ada bentuknya. Anda kalau mau kentut malu kalau keluar bentuknya. Itulah yang harus Anda malu, karena pasti dilalui. Tapi kalau dalam bentuk angin, nyantai aja, karena angin itu bertiup kemana arah angin berjalan. Jadi kalau lu lagi di depan, tahu-taunya angin ke belakang, yang belakang yang disebut. Sama kayak kita naik pesawat, ya kan? Kita buang air di pesawat, pencet kelas. Saya kasih tahu buat yang hadir hari ini, kalau Anda buang air di pesawat, di saat Anda memencet kelas, yakinkan dulu diri Anda bahwa tempat duduknya udah ditutup. Karena kalau enggak, anginnya ke muka lu. 20 orang udah buang air tadi di muka. Terus mau petek. Aku tuh gak makan petek ya, itu soalnya di dalam karena gak mungkin dia buang. Ya kan, itulah bentuk yang aneh. Indonesia tuh negara kepo. Di toilet mall ada yang buang angin, kita yang penasaran. Banyak orang itu gini. Emang lu kirain orang Indonesia pergi? Gak, ditungguin pakai cuci tangan di wastafel. Ditungguin di bandara, no, banyak begitu. Dan tungguin orangnya keluar, kita akan komen satu kalimat. Oh iya Pak Yan, kok satu yang ribet? Ini bahaya, ya kan? Tapi itulah, tapi tetap kita harus bangga sama Indonesia. Setuju? Sekarang dolar berapa? 14.000. Kemarin ada orang ngomong, katanya suruh dikumpulin semua penduduk Indonesia, 270 juta penduduk, suruh doa sama-sama supaya mata uang dolar itu, rupiah Indonesia bisa lebih keren harganya. Ya ampun Pak, kita cuma 270 juta jiwa penduduknya. Nah Cina 1,4 miliar. Nah kalau dia juga doa, gitu.
yang mau bersaing sama dolar juga sama. Amerika penduduknya 430, 400 banding 200, kita juga kalah. Jadi nyantai aja. Yang penting saya sama, saya orangnya sama. Ketemu orang, saya mau belanja di toko emas, dikirain tukang hipnotis, saya pasrah. Karena memang udah nggak mungkin. Ya kan, jadi kalau orang suka nanya, tenang. Mau di apapun yang penting gue artis. Apalagi Indonesia. Tapi saya itu kan suka stand up tuh selalu ngebahas ada satu materi. Dan saya minta teman-teman yang nanti gue ajak bahas ke panggung, ke sini, nggak usah malu. Gue juga jelek bos, tapi gue artis. Ya kan? Hidup ini semua udah ditentukan oleh Tuhan. Coba lu lihat para opa-opa veteran, mereka udah usia usur masih bisa ke lapangan. Saya punya oma juga sama, meninggal umur 106 10 hari. Gua tanya, kok bisa umur 100? Dia bilang begini. Sekarang gua tanya sama lu, kalau oma lagi buang air, lagi tahu-tahu bunyi tembak-tembakan, gua mau nanya sama lu, gua mengkebut apa lagi? Saman perang bro, saman perang dia harus mikir mau selamat apa nyuci. Jadi gua tanya, jadi oma lari? Iya, gua lari dengan perasaan berdosa. Berdosa di mana? Belum kelar, belum selesai. Jadi dia larinya agak nekat. Daripada ditembak. Nah, sebagai orang sehat gua tanya, jadi oma cuci di mana? Dia pakai dicuci. Kok bisa? Dia nyari aja lagi di hutan-hutan ada akar pohon itu lah. Didudukin saya. Yang penting bersih, nggak dilalolin. Ya kan? Lu orang zaman dulu cuci tangan nggak kalau makan? Enggak loh, ada yang cuci tangan tapi nggak pakai sabun. Tapi mereka umurnya bisa 100, bisa 90. Nah, kita yang hidup sekarang semua serba pakai ini pakai itu, stroke umur 40. Ya kan? Kita ngeliatin orang gila makan di tong sampah, nggak ada yang kena diabetes, nggak ada yang kena di lantai cuek-cuek aja. Kenapa? Ya karena mereka hidupnya begitu, santai. Nenek saya umur 106, rambutnya banyakan hitam, kagak ada yang namanya uban. Gua tanya, oma pakai sampo apa? Nggak pakai sampo, gua pakai santan. Pakai santan kelapa, bener mengkilat. Dan itu bagus. Yang nggak bagus apa? Sarung bantalnya, baunya bikin orang mati. Sarung bantal oma gua buang di kolam, meninggal lelenya. Bau. Dia ngejahit masih bisa bos. Usia 106 masih bisa masukin benang ke jarum. Gua bingung kok bisa. Bisa, tapi masalahnya jamnya. Dia masukin jam 9 pagi baru masuk jam 4 sore. Yang penting kan masuk. Pertanyaannya bukan soal masuknya, benangnya 7 meter tinggal setengah meter. Lu tahu kenapa? Karena iseng. Gak masuk gunting, iseng lagi. Gak masuk gunting lagi, iseng lagi. Pas masuk dia aja sendiri masuk kan? Nenek cucu-cucunya langsung mau pingsan ngeliatin nenek. Nenek kita jadi warna biru. Jadi senang, hari ini santai. Saya durasi harusnya cuma 30 menit, tapi ada bonus. Terima kasih saya belum. Saya mau nyari orang-orang ganteng. Ini si bapak jadinya nge-tweet. Cowok orang nggak begini pak. Aduh, pasti bapak jangan-jangan nggak normal juga. Ini normal gua gitu. Gua kadang-kadang sih ngikutin dolar. Saya mau nyari siapa ya? Oke. Sorry bro, namanya cowok normal panas nggak tahu. Cowok normal tuh nggak takut panas, lu orang Bali. Ya kan, mulai kesini berjemur naruh kayunya. Yang dicari oleh cewek-cewek sekarang adalah
cowok eksotik. Iya kan, ngapain putih ngondek? Iya kan, six pack, laki, jalan, Jalan. diteriakin dari belakang,